siang Bu Trum. Selamat siang Istri Pak. Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Jadi di sini itu saya mendapatkan tugas dari pendidikan guru penggerak bahwa saya ditugaskan untuk melaksanakan wawancara kepada beberapa kepala sekolah. Jadi salah satu sasaran saya di sini Bu Trum selaku kepala sekolah SD Negeri Databoyo. Jadi di sini nanti saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan terkait tentang pengalaman Ibu sebagai kepala sekolah di sini dalam khususnya itu dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan jenengan. Langsung saja Ibu. Untuk yang pertama, jadi selama jenengan menjabat sebagai kepala sekolah, bagaimana jenengan dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Kalau untuk mengidentifikasi kasus mana yang termasuk bujukan moral dan dilema etika itu saya belajar pada kasus tersebut melanggar hukum atau tidak, atau melanggar aturan. Kalau melanggar hukum atau aturan berarti itu termasuk bujukan moral. Sedangkan kalau kasus tersebut itu terdapat dua kepentingan yang sama-sama benar, nah itu yang termasuk dilema etika karena menjadikan saya cukup dilema dalam mengambil keputusan. Jadi berpegangnya pada aturan dia. Kemudian selama ini bagaimana jenengan menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Memang selama saya jadi kepala sekolah tersebut ada beberapa kasus yang saya hadapi. Salah satunya itu adalah ini Pak, mengenai pedagang yang berjualan di sekitar sekolah. Ini SD saya itu kan berada di tepi jalan, sedangkan itu ada pedagang yang berjualan di seberang jalan. Nah, tentu saja itu kan membahayakan bagi siswa. Dulu juga pernah sempat anak itu serempet, beberapa anak Pak, dua kali. Nah, sedangkan saya juga harus memikirkan pedagang yang berjualan tersebut, yang mana berjualan untuk menambah pendapatan, untuk menafkahi kebutuhan sehari-hari. Jadi saya itu cukup galau, bingung, dilema. Bagaimana saya juga harus memikirkan keselamatan siswa saya, yang kedua saya juga kasihan kepada pedagang tersebut apabila memang untuk saya tutup sampai anak bisa jajan. Untuk pengambilan keputusannya yang pasti saya menggunakan cara komunikasi yang baik dengan yang bersangkutan. Menyampaikan argumentasi saya, apa yang saya harapkan dari pedagang tersebut sehingga pedagang tersebut itu bisa menerima begitu. Jadi tidak terkesan saya mengabaikan beliau, tapi memang ini harus ada salah satu yang dikorbankan gitu. Jadi seperti itu ya. Kemudian Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Kalau untuk langkahnya yang pertama jelas kita mengumpulkan banyak informasi berdasarkan fakta-fakta mulai dari yang bersangkutan, kemudian siapa saja yang terkait siswa, kemudian kejadian apa saja yang terjadi, kemudian tempatnya di mana, waktunya, kemudian penyebabnya juga apa. Dari semua informasi yang kita dapatkan tadi, kemudian saya analisis, kemudian saya mulai melakukan diskusi internal dulu dengan warga di sekolah, dengan Bapak Ibu guru. Saya minta saran juga dari guru senior saya yang ada di sini, bagaimana saya harus mengambil keputusan itu. Nah, kemudian setelah sudah cukup yakin gitu, kemudian saya mengajak musyawarah dengan yang bersangkutan tersebut, kita ajak dialog, bagaimana kita mencari solusi yang terbaik dari yang terbaik. Seperti itu Bu. Berarti intinya tadi musyawarah dan bekerjasama dengan beberapa pihak gitu. Kemudian
Hal-hal apa saja yang selama ini jenengan anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau untuk hal-hal yang efektif yang menurut saya itu adalah komunikasi yang baik sehingga dalam penyampaian argumentasi kita, apa yang kita harapkan itu dapat tersampaikan dengan baik sehingga orang penerimaannya itu juga baik begitu, tidak penuh dengan prasangka. Jadi ketika keputusan itu sudah tercetus, beliau dapat menerima dengan legowo sehingga memang dalam keputusan tersebut tetap ada yang dikorbankan, tapi memang kita harus mengambil satu keputusan yang memprioritaskan keterpihakan kita terhadap siswa. Intinya tadi komunikasi antar dua pihak, komunikasi baik. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya itu ya tadi Pak, karena ini memang itu kan dua kepentingan yang sama-sama benar. Jadi kadang itu yang membuat saya kepikiran terus. Saya juga kadang timbul rasa ragu-ragu. Kadang ketika sudah saya putuskan lewat dialog pun sudah tercetus, cuma kadang masih kepikiran. Ya, yang saya rugikan bagaimana ini itu yang kadang tuh masih kepikiran terus gitu Pak, karena memang sama-sama belannya begitu. Kemudian apakah Anda memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Kalau dalam hidup penyelesaian masalah itu yang jelas tidak bisa serta-merta di waktu dan tempat yang langsung seperti itu. Dan tadi pertama memang saya mengumpulkan dulu banyak informasi dan fakta-fakta berdasarkan masalah yang kita hadapi ini, kemudian kita analisis. Kemudian kita melakukan diskusi intern dulu dengan sekolah ini bagaimana baiknya. Setelah itu kita juga ajak diskusi dengan yang bersangkutan. Kemudian jika diperlukan saya karena memang ini berhubungan dengan warga saya meminta kalau bantuan atau saya berkolaborasi dengan komite sekolah yang bisa menyampaikan dari hati ke hati gitu, lebih enak gitu. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Jelas yang paling membantu itu adalah warga sekolah kita diskusi bersama Bapak Guru dan senior yang ada di sini. Kemudian yang kedua adalah dari komite sekolah. Saya meminta bantuan dari sekolah untuk mengkomunikasikan kepada tetap meminta atau membutuhkan bantuan dari pihak lain. Kemudian yang terakhir Bu, dari semua hal yang telah jenengan sampaikan, pembelajaran apa yang Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika tersebut? Pelajaran yang saya petik adalah untuk mengambil sebuah keputusan yang sulit itu kita perlu banyak mempertimbangkan banyak hal, akan tetapi yang perlu diingat adalah kita harus tetap memprioritaskan keterpihakan kita terhadap murid yang pertama. Kemudian yang kedua adalah komunikasi yang baik dengan pihak-pihak yang terkait. Dia memprioritaskan murid, kemudian komunikasi antar pihak. Terima kasih atas waktunya Bu, sudah selesai itu beberapa pertanyaan yang saya sampaikan. Terima kasih banyak telah membantu waktu Ibu. Saya harap nantinya ini dapat saya pelajari ke depannya untuk menyelesaikan tugas saya sebagai salah satu peserta pendidikan guru penggerak. Terima kasih Bu. Sama-sama. Prestasi, bagikan profil pelajar Pancasila, belajar bergerak. Selamat pagi Dewi. Selamat pagi Pak Rifain. Ada yang bisa saya bantu? Ya, mohon maaf sebelumnya mengganggu waktunya sebentar. Jadi saya di sini mendapat tugas untuk melakukan wawancara kepada beberapa kepala sekolah. Jadi nanti pada saat wawancara itu saya menyampaikan beberapa pertanyaan tentang pengalaman jenengan dalam pengambilan keputusan sebagai kepala sekolah. Langsung dari pertanyaan saya Bu ya.
Untuk yang pertama, selama ini bagaimana dengan mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oh, nggih. Ini nggih Pak Arif, sebagai kepala sekolah atau pimpinan di sekolah itu sudah pasti kan menemui banyak masalah yang gitu. Mungkin dari pengalaman saya itu banyak. Ini salah satu yang bisa saya sharingkan ke jenengan, saya ceritakan ke jenengan. Itu salah satunya itu masalah wali murid, siswa lah intinya itu seperti itu. Beberapa dalam pantauan ya 2-3 bulan itu kan saya memantau kehadiran anak yang diantar sama orang tua kan gitu. Lah itu 2-3 bulan itu saya biarkan dulu tahu diri apa tidak dari wali murid tersebut. Karena apa? Itu anak setiap datang pagi masuk ke sekolah itu kan diantar nih pakai motor. Nah, motornya itu langsung masuk ke dalam lokasi sekolah. Sampai bapak ibu guru yang mau masuk itu saja mau lewat itu kesusahan karena motornya berserakan. Dari wali murid tersebut rata-rata itu ya ini dibiarkan parkirnya tidak mau menepi gitu Pak Rin. Kemudian itu dari situ saya punya gagasan, punya ide yang mana meskipun saya sebagai kepala sekolah kan tidak bisa mengambil keputusan secara otoriter, secara semena-mena meskipun itu menurut saya ya nanti akan berefek bagus baik untuk bapak ibu guru, anak maupun orang tua murid kan seperti itu. Nah, dari situ saya ini menyampaikan kepada bapak ibu guru terutama dari elemen sekolah lah bagaimana menyikapi hal tersebut supaya ini parkir sepeda orang tua yang mengantar anak itu bisa tertata rapi atau di luar sekolah di depan gerbang gitu Pak Rifai. Terus kemudian dari bapak ibu guru sepakat menerapkan budaya positif. Nah, budaya positif tersebut yang setiap pagi sebelum jam 7 itu saya buat jadwal piket untuk bapak ibu gurunya dengan menerapkan 5S. Jadi anak datang yang diantar orang tua itu sudah disambut sama bapak ibu guru yang piket di depan gerbang, salim. Dan seperti yang sudah berjalan ini, alhamdulillah wali murid yang mengantar anak tadi itu motornya bisa diparkir di depan sekolah atau di depan gerbang. Intinya tadi berarti pelaksanaan budaya positif untuk mengurangi permasalahan tersebut. Iya. Kemudian selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah ini kalau sama-sama benar ini berarti intinya dilema etika. Iya. Oh iya. Kalau sama-sama benar itu sebagai kepala sekolah memang harus bijak karena kalau sama benar itu kan berarti ya tidak ada yang ini salah, ini benar, semuanya kan benar. Nah, ini contoh kasus ini saya ambil di tahun ajaran baru ini, tahun 2024-25. Itu kan sebelum liburan dari kami, sekolah kami itu kan mempunyai gagasan mau menerapkan seragam baru yang mana pada hari Kamis itu anak-anak baik siswa laki-laki, siswa perempuan itu pakai sarung seperti bapak ibu gurunya lah kan. Itu kan memang ini salah satu seragam yang sudah diterapkan di Kabupaten Rembang ini. Nah, di situ yang menjadi dilema saya karena kan ada anak yang sudah kelas tinggi dan anak masih baru masuk. Salah satu ini semua saya anggap benar, gagasan dari mereka itu benar. Yang dari siswa baru itu kan menghendaki seragam di handle sekolah kan gitu. Kemudian dari siswa yang kelas tinggi, dari kelas 5 dan siswa kelas 6 itu ada yang tidak setuju dengan alasan sebentar lagi mau lulus. Nah itu kan sama-sama memang benar seperti itu. Kemudian dari situ saya sebagai kepala sekolah juga tidak bisa mengambil keputusan sepihak maupun semena-mena ataupun otoriter.
Seperti itu ya Bu. Kemudian lanjut di pertanyaan ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Oh, ini langkah-langkah yang bisa saya lakukan masih di kasus tadi nggih, benar lawan benar atau dilema etika itu saya karena ini sifatnya juga penting karena sudah menjadi program dari kami, itu langkah saya yang pertama itu bermusyawarah, berembuk sama pihak sekolah, yaitu Bapak Ibu guru yang ada di SDN di sini. Nah, dari situ ada beberapa masukan dari Bapak Ibu guru tadi, kita membuat angket. Yang mana angket tersebut itu berisi setuju dan tidak setuju untuk pengadaan seragam baru. Nanti pengelolaannya atau pengadaannya itu di handle sama pihak sekolah gitu Pak. Intinya itu tadi musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan. Iya betul. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini dengan anggap itu efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling efektif tetap kita bermusyawarah, berkolaborasi. Karena meskipun saya sebagai kepala sekolah tidak bisa mengambil keputusan secara otoriter, meskipun nanti pada endingnya itu yang memfinalkan, yang memutuskan kepala sekolah. Tapi saya pribadi tetap bermusyawarah, kemudian berkolaborasi sama ini Bapak Ibu guru yang lain. Saya terima dari masukan mereka yang lebih bermanfaat untuk semuanya dan tidak ada efek yang buruk. Jadi intinya yaitu tadi tetap kolaborasi, musyawarah. Melibatkan beberapa pihak untuk musyawarah dan berkolaborasi. Kemudian tantangannya Bu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu apa saja? Yang namanya kasus itu pasti ada sebuah tantangan kita dalam menyelesaikannya. Nah untuk itu tantangan itu mengambil keputusan kan sesuai dengan tingkat kasusnya lah. Jadi tantangan kita kalau yang saya contohkan tadi kasus berarti kan antara wali murid kelas rendah dan wali murid kelas tinggi. Itu kan berarti tantangannya itu harus bisa menerima atau menjelaskannya kepada wali murid kelas rendah dan wali murid yang kelas tinggi untuk menyelesaikan baiknya kasus itu bisa jika diselesaikan itu bisa bermanfaat untuk semuanya. Kemudian Bu, apakah jenengan memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Oke. Kalau menurut saya itu tergantung tingkat permasalahannya. Namanya kasus kan mungkin ada di level rendah, di level sedang, dan di level tinggi. Kalau di level tinggi itu kan urgen, darurat gitu. Berarti kan harus misalkan kejadian di hari itu harus diselesaikan di hari itu juga. Tapi kalau misalkan itu level sedang, kalau bisa dirembuk dulu, dimusyawarahkan dulu, ya saya musyawarahkan dulu. Seperti contoh tadi kasus itu masalah pengadaan seragam itu, karena itu sifatnya menurut saya itu di level sedang lah, itu saya konfirmasikan, saya musyawarahkan sama Bapak Ibu guru yang ada di SDN. Berarti kondisional tergantung kondisional tingkat kasusnya. Kemudian adakah seorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Untuk masalah, maksudnya ini melibatkan pihak lain gitu, selain dari saya pribadi itu karena saya memiliki guru senior, yang mana guru senior saya itu usianya jauh dari saya. Selama ini tuh guru senior saya memang saya jadikan tumpuan setiap ada masalah maupun setiap saya sendiri punya ide atau teman-teman itu punya gagasan, itu saya
ini partner saya dalam menyelesaikan masalah itu sama guru senior. Karena menurut saya itu kan gini Pak Rifain, kalau orang tuh usianya sudah matang, intinya lebih tua dari kita, itu ngendikane nasihatnya atau solusinya itu mengena di hati, terus kayak kok oh iya ini benar. Mungkin dari situ karena guru senior itu usianya jauh lebih dari saya dan punya banyak pengalaman. Tetap melibatkan orang lain ya, tidak sendiri untuk mengambil keputusan. Kemudian yang terakhir Bu, dari semua hal yang telah jenengan sampaikan, pembelajaran apa yang dapat jenengan petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Oke, dari beberapa pertanyaan Pak Rifain, dari sharing kita tadi, dari beberapa masalah, solusi, melibatkan siapa saja, itu yang dapat diambil itu satu, musyawarah, jelas. Kemudian ini kolaborasi yang juga penting banget itu dalam ini dunia pendidikan atau dalam organisasi di sekolah ini. Kemudian setelah itu kan untuk musyawarah berkolaborasi akhirnya kan kita terbentuk persatuan dan kesatuan, baik antara saya dengan Bapak Ibu guru yang ada di sekolah maupun dengan murid maupun dengan pihak luar yaitu wali murid atau tokoh masyarakat dan komite. Yang penting itu adalah seperti yang jelaskan tadi, yaitu melibatkan orang lain dalam musyawarah dan kolaborasi. Jadi cukup Bu, itu beberapa pertanyaan yang dapat saya tanyakan. Terima kasih sebelumnya atas waktunya sudah mengganggu jenengan. Terima kasih. Oke Pak Rifain, terima kasih sudah menjadikan saya sebagai partner atau apa ini sebagai kepala sekolah yang sudah memiliki beberapa kasus. Tadi ini kita sharing saja nggih Pak Rifain. Semoga nanti jenengan jika mendapat rezeki sebagai atasan, semoga lebih baik dari saya, dan apa yang menjadi ini tugas jenengan di pendidikan guru penggerak dapat berjalan lancar, sukses dengan hasil yang jenengan harapkan. Sukses Pak Arif. Terima kasih Bu. Selamat pagi. Kita menjalin kolaborasi, belajar bergerak berbagi untuk negeri demi bakti para ibu pertiwi. Buatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.